Ayo. Nah, kita dipoto dah lagi sibuk tuh. apa? Ada motor kita mau. Bagian. Gimana Om? Aman, siap? Insya Allah aman. Oke, ada kata-kata hari ini? KONI dengan pemerintah daerah harus senyawa, harus satu kesatuan, tidak boleh terpisah jika olahraga ini maju. Oke. Ih, thank you Om. Mantap. Selamat datang kepada para undangan peserta musyawarah Kota Cirebon tahun 2025 di gedung Islamic Center Kota Cirebon. Saya mewakili, terima kasih Bapak sudah hadir. Yang kami hormati Bapak dan Ibu para tamu undangan serta hadirin Bapak dan Allah ridho dengan pagelaran Musyawarah KONI Kota Cirebon pada pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon. Lagu Sampai
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ketua Umum KONI Kota Cirebon, Ibu Wati Mursilawati yang kita cintai. Serta yang juga sangat saya bahagiakan adalah para peserta musyawarah, para pimpinan cabang olahraga dan undangan yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada kesempatan hari ini kita semua dapat menghadiri acara musyawarah KONI Kota Cirebon tahun 2020-2025 dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya selaku Ketua Panitia menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Nama kegiatan musyawarah KONI Kota Cirebon tahun 2025, waktu penyelenggaraan hari Rabu tanggal 30 April 2025 pukul 09 sampai dengan selesai. Tujuan kegiatan untuk melakukan evaluasi kinerja KONI sebelumnya, menetapkan arahan kebijakan pada periode pengurusan berikutnya, dan memilih kepengurusan KONI Kota Cirebon periode 2025-2029. Peserta yang hadir pada kesempatan hari ini terdiri dari 39 cabang olahraga, terdapat 78 orang, KONI Jawa Barat 4 orang, pengurus KONI Kota Cirebon sebanyak 36 orang, dan undangan lainnya. Kami estimasi bahwa pada hari ini undangan keseluruhan berjumlah sebanyak 130 orang. Bapak Ibu peserta musyawarah serta undangan yang berbahagia, selaku Ketua Panitia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan musyawarah KONI Kota Cirebon tahun 2025 kali ini masih terdapat banyak kekurangan. Dan juga tak lupa saya sampaikan kepada seluruh panitia dan juga Ibu Ketua Umum KONI Kota Cirebon dan juga seluruh pihak keamanan yang telah membantu persiapan pelaksanaan musyawarah KONI Kota Cirebon tahun 2025. Terakhir, saya mohonkan kepada Ketua Harian KONI Jawa Barat untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara musyawarah KONI Kota Cirebon tahun 2025 kali ini. Demikian laporan yang disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nawirawan Arif Prayitno, terima kasih. Ketua DPRD yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Fitra Manis, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Terima kasih pula kami sampaikan kepada yang saya banggakan, saya cintai, para ketua pengurus cabang olahraga KONI Kota Cirebon. Tepuk tangan untuk kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih seluruh jajaran pengurus KONI yang hadir pada saat ini. Terima kasih kebersamaan kita sudah 8 tahun ya. Terima kasih rekan-rekan media yang meliput acara ini dan seluruh jajaran keamanan yang sudah membantu kami demi terselenggaranya kenyamanan di dalam gedung ini. MC juga terima kasih, dan seluruh Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Atas nama pribadi, saya ingin mengucapkan terima kasih sekaligus mengungkapkan rasa bahagia saya, di mana merupakan kehormatan bagi saya dapat berdiri di hadapan Bapak dan Ibu sekalian di akhir masa jabatan saya selaku Ketua KONI Kota Cirebon untuk menyampaikan ucapan terima kasih di acara musyawarah pada pagi hari ini. Insya Allah doakan agar berjalan lancar sampai dengan selesai nanti. Kita akan jaga musyawarah ini sebagai pestanya para pengurus cabang olahraga di KONI Kota Cirebon. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kami sudah 8 tahun bersama-sama dengan pengurus dan pengurus cabur berkegiatan di KONI Kota Cirebon. Banyak kebahagiaan dan kebersamaan yang sudah kami lalui selama 8 tahun tersebut di KONI yang membuat kami memiliki memori yang indah yang insya Allah tidak akan terlupakan. Kesan yang kami rasakan selama menjabat sebagai Ketua KONI, saya merasa menjadi pribadi yang Masya Allah luar biasa, tidak pernah tergambarkan oleh kami
bisa berada di titik seperti ini, serta berkemampuan bersosialisasi sesama pengurus di lingkungan yang sudah terbentuk ini. Pesan dari kami untuk para ketua cabur, pelatih, atlet Kota Cirebon adalah terus semangat melakukan pembinaan terhadap para atlet dan pelatih menjadi generasi yang bisa menorehkan prestasi yang lebih baik lagi, generasi yang cerdas yang membuat hidup lebih baik lagi. Dan janganlah patah semangat jika rintangan datang, karena insya Allah jika perjuangan ini dapat diteruskan, insya Allah surga menjadi balasan yang Allah berikan. Atas kesabaran para pelatih dalam mendidik dan mendampingi para atlet berlatih, karena kami paham tidaklah mudah untuk mencetak para atlet prestasi agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kami yakin ucapan terima kasih ini tidaklah dapat membalas kebaikan para ketua Pengcap yang hadir pada hari ini. Namun kami hanya bisa mendoakan semoga Allah ringankan langkah para pembina untuk terus berjuang dan Allah balas setiap kebaikan yang diberikan untuk anak-anak kami. Semoga Poni Kota Cirebon terus berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah berkahi setiap perjalanannya. Semua ini tentu karena didukung oleh kehadiran pemerintah selama ini dan jajaran Forkopimda yang telah membentuk kami menjadi pribadi yang lebih kuat, yang telah memberikan perhatian dan bantuan pendanaan sehingga pembinaan bisa berjalan dengan baik. Tidak lupa untuk para ketua cabur terus semangat untuk memenuhi hak-hak anak-anak kita dengan pendidikan terbaik dan semoga Allah mudahkan, amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplaus untuk Ibu Ketua Wali Kota Cirebon, Ibu Hajawati Muslawati. Terima kasih Ibu telah menyampaikan kata-kata sambutannya. Dan sambutan selanjutnya yaitu sambutan Wali Kota Cirebon yang akan disampaikan oleh Bapak Kadispora Kota Cirebon yang terhormat Bapak Dr. Irawan Wahyono MPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Ketua kita, Ibu Wati, Ketua Poni, dan seluruh jajarannya, saya hormati Panitia Pelaksana, Dudi, dan seluruh jajarannya, dan tentunya wabil khusus yang saya cintai para delegasi ketua cabang olahraga, musyawarah olahraga Kota, Komite Olahraga Nasional Indonesia tahun 2025, dan seluruhnya tentunya saya hormati seluruh rekan-rekan media dan hadirin yang berbahagia. Mohon maaf barangkali ada yang belum saya sebut. Sebelum lebih lanjut, kami mohon maaf ada permohonan yang mohon maaf dari Pak Wali seyogianya hadir di pembukaan Musyawarah Poni tahun ini sehubungan dengan waktunya bersamaan dengan kegiatan berwisata. Jadi mohon izin dan mohon maaf mendelegasikan, menugaskan pada kami untuk memberikan sambutan di dalam pembukaan Poni tahun 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah Kota Cirebon menyambut baik atas diselenggarakannya musyawarah olahraga Poni tahun 2024. Kami memaknai bahwa kita akan melakukan sebuah amanat konstitusi, yaitu menjalankan sebuah alur siklus 4 tahun yang namanya sport. Momen ini sangat strategis sekali bagi kehidupan dan perkembangan dunia olahraga secara umum dan secara khusus, karena keberhasilan Poni tahun 2022 ini
punya nilai strategis, yaitu akan menentukan arah kebijakan bagi pembinaan olahraga, dan tentunya sayap-sayap organisasi olahraga prestasi itu ada pada cabang olahraga akan menjadi generator bagi pembinaan olahraga. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wati dan seluruh jajarannya atas prestasi dan dedikasi dan loyalitas serta total pengabdiannya pada dunia olahraga. Yang kami teringat dan terkesan dari Ibu Ketua KONI beserta jajarannya yaitu rangkaian prestasi yang sangat membanggakan ketika Pekan Olahraga Nasional yang diselenggarakan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara tahun 2004, atlet Kota Cirebon khususnya dari Panjat Tebing meraih 2 medali emas, dan ini sebuah prestasi di bawah kepemimpinan Bupati yang sangat luar biasa, dan tentunya ada medali perunggu dan lainnya di Pekan Olahraga Nasional. Dan untuk dunia olahraga prestasi itu ada KONI dan ada badan fungsional seperti BPOPSI, yaitu Badan Pembina Olahraga Pelajar. Tentunya ini memiliki sebuah lembaga yang sangat strategis untuk membangun organisasi bekerja sama dengan KONI, dan alhamdulillah mitra BPOPSI, KONI dan Dinas Pemuda Olahraga menjalin kerjasama yang sangat luar biasa di dalam pembinaan olahraga. Dari dunia olahraga pelajar, ya alhamdulillah untuk selamat datang Pak Kapolres, Kang Arif yang sudah hadir, dan tentunya untuk memberikan arahan sekaligus membuka. Sekali lagi terima kasih Ibu Ketua kita, Ibu Wati, atas dedikasi dan pengabdian. Musyawarah Olahraga Kota Cirebon. Jadi saya sampaikan di sini bahwa Musyawarah Olahraga Kota Cirebon ini adalah forum tertinggi dalam rangka memilih ketua KONI baik daerah maupun pusat. Saya mengharapkan penyelenggaraannya bisa berjalan lancar, aman, demokratis. Namanya musyawarah, Pak, bukan pemilihan. Jadi marilah kita bermusyawarah dengan baik. Kemudian saya mengingatkan, bukan kebetulan kita ke Cirebon. Ya, saya ingatkan, saya orang Cirebon, rumah kita di Kanaka, dalam subur. Saya putar ngomongnya biar campur-campur. SD kita Kejaksaan, SMP Siji, SMA 1. Saya dosen konsultasi. Nah, ini kebetulan ada mahasiswa saya ini. Ada dulu mahasiswa saya dulu MHP. Jadi saya mengingatkan kita orang Cirebon itu punya karakter, sama-sama dengan Pak Wakil DPRD orang pantai. Orang pantai itu terbuka dan kekeluargaannya tinggi, ya, kekeluargaannya tinggi. Contohnya, maka kita berantem, ya, gelut hari ini, besok takut lagi. Itu. Jadi esensi dari nilai ini saya mengingatkan kepada ya kebetulan ada 2 calon, boleh berantem tapi setelah itu akur lagi. Jangan lupa ngambilin aja macam-macam, Pak. Kita bantu, ya. Kemudian saya sampaikan bahwa 2 kandidat ini terbuka aja lah. Coba bayangkan, TWG anggota DPR, dua-duanya anggota DPR, dua-duanya pengurus lama, dua-duanya orang Cirebon. Ya wis bela musyawarah, ya kan? Itu ini saya mengingatkan saja. Saya selaku orang Cirebon, selaku KONI Jawa Barat, saya mengambil contoh di Kerawang. Kerawang itu begitu luar biasanya, bupatinya menyampaikan bahwa
beliau berada di tengah-tengah. Jadi tolong aja dicampur-campur antara organisasi olahraga dan organisasi politik. Ya. Saya bukan orang politikus, tapi saya kebetulan dokter politik, jadi ngerti lah dikit-dikit. Kemudian saya apresiasi kepada ibu kita Kartini, Bupati ini. Ibu Wati ini satu-satunya ketua KONI perempuan di Jawa Barat. Saya kan 2 periode, ya, 2 periode. Jadi saya mengapresiasi begitu perjuangan mempertahankan nama baik Kota Cirebon, ya, Bu Wati ini. Tolong nanti bagi yang terpilih siapapun, saya tetap mengikuti, jangan meninggalkan dirinya. Ya, jadi bagaimanapun juga beliau ini adalah yang membawa nama baik Kota Cirebon di Jawa Barat pada umumnya. Tadi disebutkan oleh Pak Kadispora juga di PON membawa nama harum Kota Cirebon. Kemudian yang terakhir bahwa KONI Jabar menyampaikan pesan ketua KONI-nya bahwa ya siapapun yang menjadi ketua nanti agar meningkatkan prestasi olahraga Cirebon. Itu saja. Sebelum saya tutup, saya akan menyebutkan pantun. Jalan-jalan ke pasar pagi, mangan segajah belang badi serabi, sukseskan seluruh KONI, gunakan hati jangan emosi. Musyawarah olahraga Kota Cirebon saya akan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua beserta pengurus Komite Olahraga Kota Cirebon, rekan-rekan media hadirin dan peserta musyawarah KONI Kota Cirebon. Dan yang saya banggakan, saya hormati pengurus KONI Kota Cirebon periode sekarang yang hari ini akan melaksanakan musyawarahnya, yang mudah hari ini akan menjadi perjanjian. Bapak Ibu sekalian, izin saya mungkin tidak panjang lebar menyampaikan sambutan. Saya menyampaikan selamat kepada KONI Kota Cirebon yang akan melaksanakan musyawarah tahun 2025 ini, dan kebetulan yang bertanding ini Pak, sahabat-sahabat saya semua Pak Handar Jati Kalongkot dan Pak Andi Riantono. Jadi mereka berdua juga sebenarnya sahabat. Jadi saya sepakat sebenarnya apa yang disampaikan Pak Arif tadi. Alangkah baiknya karena istri juga musyawarah olahraga, alangkah baiknya hidup pikuk ini bisa dimusyawarahkan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, tidak panjang lebar, mudah-mudahan kedua sahabat saya ini bisa sama-sama bersinergis ke depannya. Siapapun yang jadi, insya Allah beliau berdua bisa membangkitkan olahraga di Kota Cirebon dan membawa Kota Cirebon menjadi juara di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Amin. Mungkin kebetulan periodisasinya Ibu Wati itu sudah 2 periode sudah selesai, sehingga mau tidak mau harus memilih ketua, dan ini saya dengar ada 2 calon ya, sudah kita laksanakan. Harapannya Pak untuk ketua nanti? Harapannya tadi saya sampaikan bahwa melanjutkan kinerja yang dilakukan oleh Bu Wati. Bu Wati ini tadi saya sampaikan bahwa dia adalah sosok Muhammad Handar Jati. Ya, sah. Ya. Ya. Sobek aja yang sudah sah, sobek. Ya. Ini aja. Enggak, Pak. Yang kopi yang sobek ya. Ya, sobek sedikit. Sedikitnya. Ya. Ya, cukup. Ya, berikutnya kopi ambil. Kita saksikan. Ya. Ya. Andi Riantoli. Andi Riantoli sah. Sobek.
Muhammad Handaru Jati. Muhammad Handaru Jati sah. Ya. Andi Riyantoli. Andi Riyantoli sah. Muhammad Handaru Jati. Muhammad Handaru Jati sah. Muhammad Handaru Jati. Muhammad Handaru Jati sah. Muhammad Handaru Jati sah. Muhammad Handaru Jati sah. Andi Riyantoli sah. Andi Riyantoli sah. Muhammad Handaru Jati sah. Muhammad Handaru Jati sah. Muhammad Handaru Jati sah. Muhammad Handaru Jati sah. Andi Riyantoli sah. Andi Riyantoli sah. Muhammad Handaru Jati sah. Muhammad Handaru Jati sah. Andi Riyantoli sah. Andi Riyantoli sah. Abstain kosong, tidak ada yang dicoblos. Kosong ya, satu. Disahkan Pak, disahkan. Tidak ada yang dicoblos. Iya. Muhammad Handaru Jati. Muhammad Handaru Jati sah. Andi Riyantoli sah. Andi Riyantoli sah. Andi Riyantoli sah. Andi Riyantoli sah. Muhammad Handaru Jati sah. Muhammad Handaru Jati sah. Andi Riyantoli sah. Andi Riyantoli sah. Muhammad Handaru Jati sah. Muhammad Handaru Jati sah. Andi Riyantoli sah. Andi Riyantoli sah. Andi Riyantoli sah. Andi Riyantoli sah. Muhammad Handaru Jati 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 sah.
Muhammad Handar Jati sah. Andi Riyandoli sah. Andi Riyandoli sah. Andi Riyandoli sah. Andi Riyandoli sah. Muhammad Handar Jati sah. Muhammad Handar Jati sah. Muhammad Handar Jati sah. Muhammad Handar Jati sah. Andi Riyandoli sah. Andi Riyandoli sah. Andi Riyandoli sah. Andi Riyandoli sah. Muhammad Handar Jati sah. Muhammad Handar Jati sah. Andi Riyandoli sah. Andi Riyandoli sah. Muhammad Handar Jati sah. Muhammad Handar Jati sah. Pak. Andi Riyandoli sah. 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 Muhammad Handar Jati sah. Andi Riyandoli sah. Andi Riyandoli sah. Urusan KONI Kota Cirebon masa bakti 2025-2029 menimbang dan seterusnya mengingat, memperhatikan, menetapkan. Pertama, menetapkan saudara Handaru Jati Kalamullah sebagai Ketua Umum KONI Kota Cirebon masa bakti 2025-2029. Kedua, menugaskan Ketua Umum untuk menyusun personalia pengurus KONI Kota Cirebon masa bakti 2025-2029. Ketiga, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Cirebon pada tanggal 20 April 2025. Pimpinan sidang Ketua Sri Mariati ditandatangani, Wakil Ketua Haris Alfianto ditandatangani, dan Sekretaris Mas Opi Wijaya ditandatangani. Masa bakti 2025-2029 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan pendapat dan saran para peserta Musyawarah KONI Kota Cirebon tahun 2025 dan sidang pleno keempat tanggal 30 April 2025 sebagaimana tertuang dalam hasil sidang pleno keempat. Menetapkan, pertama, memutuskan, menetapkan, pertama, memilih dan mengangkat saudara Handar Jati sebagai Ketua Tim Formatur dan Opi Wijaya selaku anggota serta Dedi dari Perbasi selaku anggota. Kedua, tugas Tim Formatur adalah menyusun struktur komposisi personalia kepengurusan KONI Kota Cirebon masa bakti 2025-2029. Tahun 2025 sudah mengambil sebuah keputusan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang saya sampaikan, hanya kepada rajanya para penguasa kita berlindung. Hari ini
kita diberikan kemenangan, dan tentunya ini adalah kemenangan Provinsi Poni Kota Cirebon dan juga para cabang olahraga yang ada di Kota Cirebon. Tentunya ucapan terima kasih kepada teman-teman semua. Saya punya keyakinan bahwa dalam sebuah perhelatan ada menang dan ada kalah. Tapi itu adalah sebuah fakta dan juga sebuah prosesi yang harus kita jalani bersama dengan sportif. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Poni Kota Cirebon, kepemimpinan Ibu Wati Nusilawati yang sudah sedemikian baik menyelenggarakan kegiatan Musportpop pada tanggal 30 April 2025 ini, dan tentunya hasil inilah yang akan kita bersama-sama lakukan dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Tadi sudah kita lihat, saya mendapatkan kepercayaan dari teman-teman semua, dan tentunya amanah ini akan kita jalankan dengan baik sebagai bentuk dan juga komitmen kita dalam memajukan olahraga Kota Cirebon. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam setiap perhelatan dan kompetisi pasti ada menang dan ada kalah. Tetapi saya juga cukup bersyukur kegiatan Musportpop pada hari ini yang kita ikuti sejak pagi hari sampai dengan sore hari ini sudah mengambil sebuah keputusan dan juga berjalan secara kondusif. Dan tentunya juga saya mengapresiasi kepada teman-teman forum komunikasi pimpinan daerah, utamanya kepada kepolisian dan juga TNI yang sudah menjaga kegiatan Musportpop pada hari ini dengan baik. Insya Allah kemenangan ini adalah bukan kemenangan cabang olahraga pendukungnya Muhammad Andarujati, tetapi kemenangan ini adalah kemenangan untuk kita semua cabur sebagai Musportpop. Karena semangat kita adalah bagaimana selama 4 tahun ke depan kita bisa bersama-sama, bisa bahu-membahu mewujudkan Kota Cirebon yang juara dari sisi olahraga. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa ke depan super timnya adalah teman-teman para cabang olahraga. Kita akan bersama-sama di situ. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Insya Allah amanah ini akan kita jalankan dengan sebaik-baiknya, sesungguh-sungguhnya, sebesar-besarnya adalah untuk kepentingan masyarakat Kota Cirebon. Kalau ada yang berbicara bahwa dengan kepemimpinan saya kita tidak akan bersinergi dengan pemerintah daerah, itu adalah polarisasi pemikiran yang salah. Teman-teman bisa lihat dalam setiap momen apapun saya tidak pernah berbicara bahwa saya tidak ingin bersinergi dengan pemerintah daerah, tetapi saya memang menjaga marwahnya kepala daerah untuk tidak bisa menjadi bagian daripada yang di cawe-cawe dan lain-lain. Kita sudah selesai. Saya harap semua kita kembali bersatu. Kita sudah selesai kompetisinya, sekarang kita kembali bersatu. Tentunya nanti saya akan membawa pengurus KONI yang baru dan juga teman-teman cabang olahraga ini untuk bisa bersilaturahmi dan juga menyewani kepala daerah kita, baik wali kota dan ibu wakil, karena sinergitas ini menjadi sangat penting. Saya cukup sedih kalau misalkan di media kemarin terbangun framing seolah-olah Muhammad Andarujati tidak akan bersinergi. Bagaimana mungkin kita tidak akan bersinergi? Karena yang akan kita majukan ini, kita akan majukan ke depan ini adalah olahraga ini adalah untuk kepentingan Kota Cirebon. Betul nggak Bapak Ibu? Mudah-mudahan hasil yang baik ini juga akan menjadi tantangan kita ke depan untuk bersama-sama mewujudkan Kota Cirebon yang lebih berprestasi di bidang olahraga. Mungkin itu sebagai ungkapan kebahagiaan kita bersama. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tekanan bahwa banyak sekali yang menyampaikan bahwa kalau saya terpilih saya tidak akan bersinergi dengan pemerintah. Tentunya itu adalah sebuah mindset yang salah. Dalam hal ini saya juga sebagai anggota DPRD, kita juga mengurusi anggaran KONI dan juga kita berkomunikasi secara aktif dengan kepala daerah. Jadi saya kira
saya menepis anggapan bahwa KONI di bawah kepemimpinan Andaru Jati Kalamullah tidak akan bersinergi. Tentunya kita akan lebih bersinergi. Ini akan lebih baik ke depan. Kita juga akan melibatkan, tadi saya sampaikan dalam penyampaian visi misi, kita akan merangkul cabur-cabur yang lain. Bukan berarti yang tidak mendukung saya tidak kita ajak. Tadi saya sampaikan bahwa konsep ke depan KONI ini hanya sebagai fasilitator. Cabur itu adalah super timnya. Jadi kalau kita mau bekerja bersama-sama, tentunya membangun sebuah prestasi di masa mendatang, khususnya yang paling dekat ini adalah Porprov 2026. Ya sinergitas ini juga harus terbangun dengan baik antara cabur dengan KONI dan antara cabur KONI juga dengan pemerintah daerah. Kita juga akan melibatkan peran swasta nanti. Jadi kita juga tidak akan muluk-muluk memberikan bantuan berapa stimulan cabur, karena tentunya juga kita harus menggunakan parameter yang pasti. Makanya saya juga akan membangun komunikasi lebih baik lagi dalam hal ini. Kita selesaikan dulu kepengurusan, setelah itu SK-nya turun, kemudian kita baru akan melakukan menyewani para dunia usaha, tentunya juga setelah dari Forkompimda, supaya proses kita ke depan ini bisa menjadi lebih baik. Pak, untuk terkait dengan pelantikan kata pihak dari KONI Jabar sebelum BK. Persiapan khusus apa Pak untuk BK sendiri Pak? Baik, terkait dengan BK Porprov, kita juga sudah sama-sama mengetahui bahwa sebenarnya kita juga cukup prihatin melihat dari hasil realokasi kemarin bahwa anggaran KONI Kota Cirebon ini berkurang dari 3 miliar menjadi 1,5 miliar. Padahal dalam rapat Banggar kemarin saya juga sudah menyampaikan, dan itu juga menjadi sikap lembaga, bahwa kita akan menghadapi babak kualifikasi Porprov, kemudian juga kita meminta agar anggaran itu tidak dipangkas. Tentunya karena memang sekarang ini tinggal tersisa 1,5, ya semaksimal mungkin kita akan membangun bagaimana anggaran ini cukup. Tadi sudah saya sampaikan komitmen saya, bahwa tentunya kita juga tidak akan pasrah. Kalau misalkan memang anggarannya nggak cukup, ya kita juga akan cover. Saya sudah menyampaikan kesiapan tadi untuk mengcover babak kualifikasi ini dalam rangka menunjang. Karena babak kualifikasi ini adalah pintu masuk. Jangan sampai atlet-atlet kita tidak bisa berlaga. Nanti akan kelihatan berapa cabur yang memang istilahnya dari babak kualifikasi ini kita bisa lolos dan juga bisa bertanding di event Porprov tahun 2026. Intinya, sinergitas dengan lembaga-lembaga yang lain tadi sudah saya sampaikan pada saat visi misi tadi, dengan pemerintah kota, dunia usaha, dan juga tokoh masyarakat yang peduli kepada olahraga, ini akan kita maksimalkan. Kemudian target pelantikan sebelum BK Porprov ini, ya secara otomatis kita akan ngebut, karena 1 bulan untuk menyusun formatur ini, menyusun kepengurusan. Setelah itu kita sampaikan ke Porprov ke KONI Jabar. Untuk selanjutnya adalah bagaimana kita bisa bekerja secara bersama-sama. Kita sudah punya gambaran, tapi membangun super tim KONI dan juga cabur kita sudah punya gambaran. Target Porprov berapa besar nih Bang Andrew? Kalau misalkan kita lihat kemarin kita masuk 10 besar. Minimal-minimalnya kita bertahan lah di 10 besar. Tapi nggak muluk-muluk juga dong. Kalau misalkan kita membangun konsep tadi, super tim, semua bersinergi satu sama lain, bisa jadi kita bisa masuk di 5 besar. Amin. Itu adalah target utama. Tetapi minimalnya dengan ruang yang sempit, ya kita bisa bertahan di 10. Tetapi target saya adalah kita bisa masuk 5 besar. Prioritas cabur penghasil emas, apakah ada program khusus atau bagaimana nanti nih Bang Andrew? Kita akan petakan terlebih dahulu. Tapi yang jelas kita akan memiliki program itu. Tetapi kita akan memetakan terlebih dahulu. Kita juga akan melihat nanti dari hasil sebelumnya mana memang istilahnya cabur-cabur prioritas yang bisa kita kembangkan ke depan. Tapi bukan berarti yang lain tidak prioritas. Saya berharap ke depan semua bersinergi satu sama lain. Kalau misalkan kita melihat dari jumlah sekarang, misalkan ada 10 cabur prioritas yang penghasil emas, ya bisa jadi kalau misalkan kita didik dengan baik, kita kelola dengan baik, bisa jadi nanti setiap cabur ini adalah memiliki sebuah memiliki sebuah kemungkinan untuk menghasilkan medali emas seperti itu. Termasuk optimalisasi putra daerah dan proteksi untuk atlet. Pasti, itu sudah pasti akan kita lakukan. Kemudian salah satu yang saya sampaikan tadi adalah membangun sebuah konsep ini tidak mudah dalam rangka mewujudkannya. Karena kalau kita lihat membangun komunikasi dengan eksekutif ini, dengan perda olahraga yang sudah ada ini, ya tentunya butuh komitmen serius. Saya juga sudah sampaikan ada beberapa sasaran tadi. Karena buat atlet sebenarnya, mereka merasa diayomi, mereka merasa diurus, kemudian juga mereka merasa dikaryakan,
itu sebenarnya yang akan membuat mereka bertahan di kita. Dan ini memang masih belum bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu ya kita akan membangun komunikasi sebaik mungkin dengan pemerintah kota melalui BUMD, apalagi sekarang dimungkinkan P3K juga sudah mulai dibuka untuk beberapa bidang, beberapa alokasi kebutuhan. Kemudian juga kita akan berbicara dengan BUMD. Kita juga akan sisir, nanti kita akan lihat. Karena banyak juga BUMD ini yang saya kira juga butuh dan bisa kita support melalui teman-teman atlet yang berprestasi di situ. Dan terakhir adalah melalui dari dunia usaha dan juga masyarakat. Target pelantikan berarti Mei ya Pak? Mei. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Saya mewakili, terima kasih Bapak sudah hadir. Yang kami hormati Bapak dan Ibu para tamu undangan serta hadirin Bapak dan Allah ridho dengan pagelaran Musyawarah Wali Kota Cirebon pada pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon. Kang Arif yang sudah hadir dan tentunya untuk memberikan arahan sekaligus membuka. Sekali lagi terima kasih Ibu Ketua kita Ibu Wati atas dedikasi dan pengabdian.